مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم يا رب بالمصطفى وصلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى واصلنا واغفر لنا ما مضى سيان الكرم بسم الله ومن الله إلا الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله سبحانه وتعالى إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله غير إلا الله بسم الله ما شاء الله بكم من نعمة فمن الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمة القبضة الرحمانية وظل الخليقة الإنسانية وشر الصورة الإسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منهم وإليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, alhamdulillah. Dan juga kita iringkan ucapan syukur kita dengan salam beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua, amin ya rabbal alamin. Masyaallah ikhwan, sampailah kita pada talim kita, pada kajian kita di dalam kitab Tazkiratul Aulia yang mengisahkan 62 wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai kepada maling bidnal di halaman 73 daripada kitab Asy-Syaikh Fariduddin Al-Attar qaddasallahu sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ardaahu. نقل أنه كان نائما في ظل شجرة وكانت عنده حية وفي فمها نرجس تروح ملكا به ليستريح مالك. Jadi kemarin kita menceritakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini
eh, lahir pada tahun lebih kurang 21 Hijriah ya kalau salah, lahir di Kufah. Dan menariknya Malik bin Dinar ini kalau di dalam catatan wafat pada tahun 130 Hijriah, itu di daerah Kerala namanya. Daerah Kerala ini di salah satu nama tempat di salah satu di distrik negara India, dan di situ memang dikenal ada masjid beliau yang pernah beliau dirikan. Kita terus kemarin sampai kepada kekeramatan Sayyidina Malik bin Dinar ketika beliau tidur. Itu ada ular ini memegang memegang daun yang besar, mengipasi beliau sampai beliau tidur ataupun untuk beristirahat. Nah, kita teruskan. Nah, kalau annahu qala maridtu maradan syadidan ila al-ghayati ila an qata'a. Jadi kalau di sini dibilangkan ila an inqata'a, kalau di dalam tulisan yang aslinya tertulis qata'a. Ar-raja yani inqata'a ar-raja'u 'anil 'aish. Tsumma razaqanallahu as-sihha wal 'afiyah. Fa'arada li hajatan ila as-suq wa lam yakul li ma yaqdiha. Fadakhaltu as-suq bi ta'bin 'azim li ajlihi. Waltaqaitu bihakimil balad fihi wa ma'ahu nasun katsiran min ulmanihi wa ajnadihi fasaha rajul minhum alayya wa amarani bil khuruj an tariq wa lam yakul li taqatul khuruj anhu musri'an fadarabani bimikra'atin faqultu qata'a Allah yadaka faraitu fil yawmi tsani qad quti'at yadah. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Dikata beliau, sekali waktu aku menderita satu penyakit yang luar biasa, artinya tuh sakit parah beliau ini, sampai akhirnya hampir-hampir udah putus nyawa kata orang itu kan, maksudnya sudah hampir mau mati rasanya. Kalau di sini katanya ila an qata ar-raja'u anil 'aish, hampir putus asa daripada mau hidup nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesehatan. Maka lalu aku mempunyai hajat untuk pergi ke pasar. Mungkin Sayyidina Malik bin Dinar mau beli masakan atau keperluan atau apa, wallahu alam mungkin. Walam yakulli mayakdiha, aku tidak ada orang yang bisa kusuruh untuk pergi ke pasar ini tadi. Fadakhaltu suq, lalu aku masuk ke pasar. Bi ta'abin adzimin li ajlihi, sampai masih sakit gitu kan, udah sembuh cuman badan mungkin lemas. Ini Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ardhahum. Wal taqaitu bihakimil balad fihi, maka ketika aku sedang di pasar ini aku bertemu dengan pejabat bihakim ya, pejabat negeri. Wah, sedang inspeksi mungkin atau apa gimana, inspeksi pasar kan atau bagaimana. Wah, di tengah jalan nih rami. Wa ma'ahu nasun katsirun min ghulmanihi wa ajnadihi. Dan bersama si pejabat ini manusia banyak, dari pembantunya, pasukannya lengkap nih rame. Fasaha rajulun minhum alayya, lalu ketika aku mau lewat, ketika itu ada seorang lelaki berteriak, salah satu dari mereka ini kan, entah pembantunya kan, entah tentaranya berteriak nih. Maksudnya gimana ya kalau istilahnya itu ada pejabat mau lewat, ada orang jalan di tengah jalan, kan disuruh minggir. Wah, minggir, cuman minggir kalau sekarang ini kan pakai pentungan atau apa gitu kan. Tapi kalau di zaman itu, kalau menurut keterangan di dalam kitab ini, sampai akhirnya, nah itulah kan, disuruh wa amarani bil khuruj anit tariq, suruh keluar nih, pinggir gitu. Nah, karena Sayyidina Malik bin Dinar baru sembuh, badan lagi lemes-lemes nih. Kata beliau, ini beliau menceritakan sendiri. Walam yakulni taqatul khuruj anhu musri'an, aku nggak bisa cepet-cepet apa lari gitu kan, disuruh minggir cepet-cepet minggir tuh nggak bisa, badan lagi lemes, orang baru bangun dari sakit gitu. Fadarabani bimikra'ati, lalu aku dipukul dengan cambuk. Itu kan gimana ya kalau orang dicambuk ini, kalau dengan cambuk bener-bener kan ngebekas langsung berdarah gitu kan. Orang lagi sakit gitu, baru mau ke pasar, mungkin beli makanan, entah beli obat, entah beli apa, kan udah disebut ke sini. Lagi lemes-lemes nih, tahu-tahu disepak orang, gitu kan, disuruh minggir, kemudian digebukin lagi.
Aduh ya Allah, sakitnya bukan main. Dan ini seketika itu beliau berbicara mengucap Sayyidina Malik bin Dinar. Apa kata Sayyidina Malik bin Dinar? Kata Allah ya dak, mudah-mudahan Allah motong tanganmu. Gitu. Tuh ngomong kayak begitu. Fara'aituhu, maka kata Sayyidina Malik bin Dinar, fil yaumisani qad quti'at yadah. Maka ketika aku bertemu kembali dengan laki-laki yang memukul aku dengan cambuk ini tadi, maka aku lihat tangannya udah kepotong. Masya Allah, kalau wali ngomong nih, kalau waliullah sekelas Malik bin Dinar, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, memang seperti kata-kata biasa kan, cuma jadinya doa. Doa kalau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Kalau perkaranya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam akhir surah Yasin, innamal amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dan Allah Subhanahu wa taala tinggal ngomong aja, tinggal berfirman, jadi ya jadi, langsung putus ya putus. Dan beliau berkata, Sayyidina Malik bin Dinar, wa qala asma'un nas yaqulun man lam ya'kul al-lahma arba'ina yawman yanqusu aqluhu. Adalah manusia ini, aku mendengar sebagian manusia, mungkin dokter, mungkin ahli pengobatan atau bagaimana, mereka berkata bahwa bila mana manusia tidak makan daging, karena kalau menurut ilmu medis kan seperti itu, betul kata-kata Sayyidina Malik bin Dinar, barang siapa selama 40 hari dia nggak makan daging, ya jadi lemas, gitu kan, jadi lemas. Nah, wa ana ma'akaltuhu 20 sanah, kata Sayyidina Malik bin Dinar, aku ini nggak makan daging selama 20 tahun. Nah, wa man naqasa aqli balizdada bimannihi ta'ala. Sungguh akalku tidak hilang, kata Sayyidina Malik bin Dinar, malah bertambahlah akalku dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Jadi dikisahkan juga Sayyidina Malik bin Dinar ini sampai bermujahadah betul-betul, tidak mau makan kurma. Sampai akhirnya orang datang nganterin kurma, sampai sedemikian dahsyatnya, nggak mau makan kurma, saking zuhudnya nih, tetap dia nggak mau kurma. Luar biasa. Jadi kata beliau nih, wa naqala anhu aqama bil Basrah 40 sana. Sungguhnya aku ini tinggal di kota Basrah selama 40 tahun. Wa ma akala min ar-rutab qatul wa kullu ma tanqusu ayyam rutab kana yaqulu liman akala rutab hadza batni man taqasa minhu syai'an ma anni ma aqulu syai'an min rutab wa hadza butunikum wa antum akaltumuhu wal hal annahu mazdada fiha syai'an aslan. فبعد 4 اشتهاء شديدة وكلما أراد أن يصبر زدته الشهوة إليه حتى فنى صبره وكان يمنع النفس عن عقله ويمنيها إلى أن أجز عن طلب النفس وكان يقول يا نفس لا آكل الرطب فإن شئت الموت فشأنك وإياه وإن أردت الحلاق فأهلكي حتى سمع هاتفا يقول لا بد لك من أكل الرطب وإراحة النفس فلما سمع الكلام حصل لنفسه رخصة من أكله قال مالك يا نفس إن أردت أطعمك فصومي أسبوعا كاملا ثم أطعمك ولكن أريد ألا نفطر في الليل بشيء قطعا وتحيي الليل كله في هذا الأسبوع بالقيام فرضيت نفسه بذلك ووفر بالعهد ثم ذهب مالك إلى السوق واشترى الرطب ودخل مسجد ليأكل فصاح صبي يحود من سطحه إياه وقال يا أبتي شخص يحود اشترى شيئا من الرطب ودخل هذا المسجد ليأكله فقال أبو اليهود كيف يدخل المسجد فجاء إلى ذلك الشخص ليكشف الحال فرأى مالكا فوقع بين يديه وتمرغ في التراب فقال مالك ماذا قال الصبي قال اليهودي هو صبي معذور ما عرفك والحال أن في محلتنا وجيراننا ناسا من اليهود يصومون ولا يأكلون بالنهار شيئا فظن الصبي أنك منهم وتعجب من اشتغالك بأكل الرطب فعفوانه يا شيخ فإنه لم يتكلم بهذا الكلام إلا minal jahal. Masya Allah. Jadi singkat ceritanya nih, Sayyidina Malik bin Dinar ini tinggal di Basrah, nggak mau makan rutan, nggak mau makan korma. Sampai musim korma
Wah, orang makan kurma semua enak betul rasanya itu. Sayyidina Malik tetap nggak makan mau kurma. Well, itu kata Sayyidina Malik bin Dinar, itu kurma kalian, itu perut kalian, makanlah situ. Istilahnya kan kata Sayyidina Malik bin Dinar. Terus sampai kemudian sudah 40 tahun nih. Kemudian 40 tahun berikutnya kepingin bener makan kurma. Tetap nggak mau. Wah, dengan hawa nafsu sampai dibilang macam-macam oleh Sayyidina Malik bin Dinar. Dia punya hawa nafsu sampai dibilang, ente kalau berani makan kurma, makan awas. Saya nanti puasa malam, saya puasa, nanti saya tidak mau makan lagi, macam itu kira-kira. Mujahadah itu kan kalau dalam istilah tasawufnya mujahadah. Jadi kita mesti mengklasifikasi dulu, mengklasifikasi tingkatan orang, tingkatan para sufi, tingkatan orang salik. Jadi kan kalau zaman sekarang ini kan itu pengistilahan untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, ya kan? Bahwa mereka ini adalah sufi. Lalu banyak pihak juga mengklaim diri mereka itu sebagai seorang sufi, padahal mereka tidak termasuk sama sekali. Loh, kenapa begitu? Lah iya, kalau misalkan kita mau belajar tasawuf, itu pertama mesti masuk thariqah dulu. Mesti ada mursyid dulu, kemudian bersuluk dulu dengan kitabnya yang jelas ahlu sunnah wal jamaah. Oh, banyak syarat-syarat, nggak bisa tiba-tiba mentang-mentang ente bergaya-gaya sufi lalu ente mengklaim diri ente sufi. Nggak bisa begitu, nggak segampang itu. Jadi istilah di dalam tasawuf untuk berperang begini memang ada, dan itu bukan cuman apa ya, kalau disilakan oleh orang-orang liberal and the gang atau rombongan manusia-manusia alam sebelah lah. Seolah-olah ini mengistilahkan ini paham sufi, ini bukan paham. Itu ilmu. Ada kaifiahnya sama dengan ilmu fikih. Ente mau belajar fikih dari bawah dulu, nggak naik ke atas terus nganggap diri ente mufti, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ente mesti bersuluk dulu dari bawah, terus lagi bersuluk lagi. Ada mujahadah, ada riyadhah. Itu semua dengan bimbingan seorang guru yang mu'tamad. Memang ada sanad, ada silsilah, dan tingkatan guru juga macam-macam. Ada guru mursyid, ada murabbi, ada syekhul futuh, ada syekhul wasilah. Wow, lebih detail lagi, dan itu merupakan min fununul ilim, ya. Memang ada disiplin ilmunya, ilmu tersendiri. Tidak bisa dikatakan apa istilah itu dengan menghayal-hayal atau begini, atau dengan cara begitu, atau begini, begitu. Walhasil akhirnya, wah nggak perlu sholat lagi, begitulah. Akhirnya mabok, jatuh ke perangkap syaitan, jadi bukan waliullah, jadi wali setan. Ada yang begitu, nggak perlu sholat lagi, wah dari mana gitu kan? Nggak bisa, kita teruskan sendiri. Jadi kalau terjadi ini mujahadah ini maksudnya peperangan. Kalau dalam kata orang kan berjihad nih, yang ngerti wazan kan paham. Jadi mujahadah itu kan berarti berterus nih, berterus, bukan cuma sekali, bukan cuma satu hari, bukan pada bulan puasa, enggak, berterus mujahadah. Nah ini mujahadahnya orang ahli khawas. Nah, orang ahli khawas ada dikisahkan zaman Habib Ali Al-Habsyi itu ada seorang Habib juga tidak minum air. Masya Allah, tidak minum air selama 40 tahun. Loh, kita kalau nggak makan daging ayam aja sehari bisa uring-uringan ya. Nah ini kenapa sih Malik bin Dinar tidak mau makan kurma? Bukan tidak boleh makan kurma kan mubah. Tapi karena dia mau mendidik dia punya diri. Karena justru dia ingin betul, senang banget, doyan banget dengan kurma, jadi dia tahan. Wa man nahan nafsanil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Itu kan seperti itu. Jadi 40 tahun sudah tinggal di Basra, tidak mau makan kurma, kemudian 40 tahun lagi tambah membuncah pengen betul jadi Malik bin Dinar nih makan kurma. Berperang, ada peperangan batin antara hawa nafsu, ya kan? Di dalam diri berkisah begini, ini kisahnya begini, pokoknya kata nafsu begini. Kamu kalau tetap mau makan kurma nih, gak usah jadi sama aku, gitu kan istilahnya. Atau macam seperti itu loh. Kamu kalau ya nafsu la akil rutab fa in syi'tal maut fasyanika wa iya. Itu salah satu daripada perkataan Sayyidina Malik bin Dinar yang ditujukan kepada nafsu beliau.
Kalau wahai hak nafsuku, jangan makan kurma. Kalau makan kurma mau mati, matilah situ. Itu sampai seperti itu, masya Allah. Ya, kalau untuk orang tidak paham nih maksudnya apa gitu, tapi untuk orang-orang suluk mengerti sedemikian dahsyatnya daripada mujahadahnya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya ya, sampai akhirnya Sayyidina Malik bin Dinar ini mendengar suara, yang mana suara ini kira-kira mengizinkan daripada beliau untuk makan korma. Falamma sami'al kalam wa hasala li nafsi rukhsatan fi aklihi qala Malik ya nafsu in aradti atmaki fasumi usbu'an kamilan. Jadi ada suara nih, hatta sami'a hatifa yaqulu la buddalaka min akil rutab wa irahatan nafas. Wahai Malik bin Dinar, enggak apa-apa kalau mau makan kurma gitu. Baru beliau makan kurma, tapi tidak sampai di situ ceritanya nih. Tuma dhaba Malik ila suq ishtara rutab wa dakhala masjid liyakula. Fa sahha sabiyun yahdi fi min as-sadhi iyyahu wa qala ya abati syakhsun yahudin ishtara syai'an min ar-rutab wa dakhala hadzal masjid liyakul. Ini untuk orang-orang suluk yang kebetulan yang bersuluk baik di torigonya habaib. Ini lagi kan kadang-kadang masya Allah minas sadani daripada habaib itu habaib ada torigonya enggak, yang paling mutamat torigonya habaib. Habib Rafiq itu bang torigonya apa? Torigo salab balik, torigo habaib. Lu sanad lain enggak ada, sanad lain saya punya. Cuman saya lebih senang bersuluk dalam torigo habaib. Emang torigo habaib ada suluknya? Ada. Makanya para habaib itu ada berkhalwat 25 tahun, ya kan? Nah, jadi awal hasil setelah mendengar suara ini, Sayyidina Malik bin Dinar lalu ke pasar, lalu membeli kurma, tersebut ke masjid. Maksud beliau nih ingin makan kurma di masjid. Entah kenapa nggak di rumah? Wallahu a'lam, mungkin malu, entah syakur, enggak tahu. Cuman kisahnya Sayyidina Malik bin Dinar membawa kurma tersebut ke masjid untuk dimakan. Jadi maksudnya pengen makan di masjid. Faqala fasaha sabiyun yahudin min sad'i iyahu. Jadi tiba-tiba ada seorang anak Yahudi, bocah Yahudi berteriak. Entah berteriak kayak gimana, dari disebut fasaha. Jadi macam itu. Atau betul atau bagaimana kayak orang apa ya, menggap ya, apa istilahnya mendapati itu. Wah, gitu kan istilahnya. Orang dapati orang lagi sembunyi-sembunyi, gimana kira-kira kayak begitu. Nah, kemudian beliau si anak Yahudi ini berkata kepada bapaknya, "Ya abati, syahsun Yahudin ishtara syai'an min ar-rutab wa dakhala hadzal masjid liyakul." Wahai bapakku, ini ada orang kita nih, orang Yahudi masuk masjid nih, sembunyi nih, katanya ngomong. Sembunyi-sembunyi di masjid nih mau makan korma. Gitu kata si anak Yahudi. Ada orang kita nih masa sembunyi-sembunyi di masjid mau makan korma. Gitu. Faqala Abuhul Yahudi, "Kaifa yadkhulul masjid?" Wah, bagaimana orang Yahudi bisa masjid? Kok bisa masuk masjid? Faja'ila dzalika syai'un yakshifal hal, fara'a Malikan fawaqa'a baina yadayhi wa tamarra fi turab. Jadi waktu mungkin di sebelah masjid atau bagaimana keadaan diterangkan di sini, dikejar nih sama bapaknya, ini kan dilihat, mungkin dibuka pintu, benar nggak nih? Wah, tahu-tahu yang ada Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar lagi megang korma, kalau megang korma entah kena pintu atau bagaimana, lalu jatuh ini korma ke tanah. Faqala Malik, "Mata kalau sabiyu?" Apa ini anak kecil ini? Kenapa dia ngomong begini? Qal Yahudi huwa sabiyun ma'dzur ma'arafaka wal halu anna fi mahallatina wa jiranina nasan min al-yahudi yasumuna wa la yaquluna bin nahari syai'an. Fa dhanna sabiyyu annaka minhum wa ta'ajjaba min ishtighalika bi akali rutab. Fa'fu anhu ya syekh fa innahu lam yatakallam bi hadzal kalam illa min al-jahl. Begini, mungkin dia tahu, oh ini orang muslim bukan orang Yahudi gitu kan. Kenapa nih anak Yahudi ini, kata Sayyidina Malik bin Dinar, kenapa nih anak betul-betul begini amat sih gitu kan. Lalu bapaknya ngasih tahu, bapaknya si Yahudi nih, bapaknya Yahudi, wasabiun ma'dzur, minta maaf, ini anak kecil nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti gitu loh. Walhasil ini maksud si anak kecil ini, di tempat kami ini ada tetangga kami, biasanya dia berpuasa siang hari gitu kan.
dia berpuasa siang hari, nggak makan apa-apa di siang hari gitu loh. Wala yakuluna bin nahari syai'an. Tidak makan apa-apa kalau siang hari. Fadhana sabiyu, maka anak kecil ini, anakku ini menyangka bahwasannya antum itu orang ini, si anak ini kan orang yang biasanya puasa kok mau sembunyi-sembunyi ke masjid mau makan korma gitu. Disangkanya itu antum gitu. Minta maaf wahai Syekh gitu kan, minta maaf bener karena anak ini nggak tahu apa yang diomongin. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu mendengar ini? Kata faltahabat narun fi fuadi Malik wa alama annahu kana minal ghaib. Faqala ya rabbil alamin ma akaltu ba'du syai'in min rutab wa samaitani yahudiyan bila juram wala dhanbun. Fa in akaltu minhu syai'an kaifa yakunu hali bi izzatika wa kibriyaika la akilu min rutab abada wa ma'akal. Jadi takjub Sayyidina Malik bin Dinar kan, takjub Malik bin Dinar, tahu dia. Ini tidak sembarangan, ini dari dia dalam pikiran, dalam firasah ya. Kalau kita tidak bisa ngomong ini dalam pikirannya ini ya, kita mesti belajar kalau membaca manaqib aulia ini, maksudnya dari kacamata tasawuf. Antum kan membaca manaqib aulia, manaqib Syekh Muhammad Saman, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manaqib wali, manaqib kutub, manaqibnya Habaib misalnya siapa, Habib wala hasil minal arifin minal kubar minal qawwas. Tapi yang terkadang dilupakan oleh orang ini, dia memakai kacamata nih, maksudnya lupa memakai atau memandang kisahnya para wali-walinya Allah itu dari kacamata tasawuf. Maksudnya apa? Contoh nih kan, contoh ini kejadiannya begini, seolah-olah kan kisahnya tadi Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ini kan tidak makan korma selama 40 tahun. Ya kan, demi untuk bermujahadah dengan dia punya nafsu. Kemudian 40 tahun lagi dia tetap tidak mau makan korma, sampai akhirnya dicatat nih ada suara ya ini minallah kan, suara dari Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh ente makan korma gitu kan. Nah, sudah. Ketika dia memakan korma, membeli korma di pasar, membawanya untuk dimakan di masjid, tiba-tiba ada anak kecil Yahudi berteriak gitu, wah bapakku, ini ada orang Yahudi nih kan gitu kan, ada orang Yahudi nih sembunyi di masjid nih, ngapain nih kan gitu, masa mau makan korma nih di masjid. Terkejut Malik bin Dinar ya kan, kemudian kemudian bapaknya melihat, kenapa ada Yahudi di masjid, spontan gitu kan, buka pintu sat gitu. Tahu-tahu Malik bin Dinar lagi megang korma, jatuh ini korma ke tanah. Marah Malik bin Dinar, apa yang diomongin anak ini gitu kan. Apa maksudnya? Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia nganggap aku orang Yahudi? Atau kenapa dia ngomong begitu? Jadi begini Tuhan, minta maaf, katanya ini anak ini ngomong karena kami punya tetangga Yahudi, orang Yahudi yang biasanya puasa siang hari kan, tidak makan apa-apa di siang hari artinya itu. Nah lalu tiba-tiba kok malah pergi ke masjid, mau ngapain makan korma nih, pura-pura nih gitu kan istilahnya tuh. Lah, jadi si bapaknya anak Yahudi ngomong, wahai Syekh, maafkan, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, maksudnya dia sangka begitu deh, minta maaf. Nah ini kalau terjadi, maksud tadi kan kacamata tasawuf, kalau kita melihat dari kacamata tasawuf ini berarti iktibar, ya kan, iktibar jadinya musyahadah. Nah itu dikeluarkan tuh ilmu tasawuf. Kalau dari kacamatanya orang salik melihat kejadian itu, ini teguran. Nah seperti itulah yang terjadi dengan Sayyidina Malik bin Dinar. Ya, jadi bukan kejadiannya begitu doang, enggak. Dia tahu dengan mutlak, maksudnya bukan perasaan-perasaan merasa tersindir atau begini kan. Kalau dalam kisah-kisah, kalau misalnya ada yang menerjemahkan, misal andai ada yang menerjemahkan, maka kira-kira katanya gimana kira-kira? Sayyidina Malik bin Dinar merasa, enggak bisa dibilang merasa tuh. Di sini nih hilang, lalu benang merah ilmunya itu hilang, gitu kan. Jadi maksud istilahnya bagaimana? Dia musyahadah itu, musyahadah, tahu dengan ilmunya bahwa beliau tahu ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita ini
kadang merubah-rubah kata, merubah ini, mungkin akhirnya cerita itu tidak murni lagi. Nanti kita pelajari, ada satu kisah nanti kalau kita sampai kepada kisah Habibul Ajami, kadang-kadang kurang ajar orang zaman sekarang ini mengisahkan kisahnya, tapi tokohnya itu nggak disebut. Ya, nanti kita lihat nanti kalau tidak salah di kisah Habibul Ajami, kisahnya terkenal, orangnya nggak disebut kadang-kadang, gitu kan. Nah, jadi apa kata beliau kalau kalimatnya dalam kitab Tazkiratul Auliya ini, wa alima annahu kana minal ghaibi, wa alima ayyani Malik bin Dinar annahu kana minal ghaibi. Berarti kan beliau tahu, Sayyidina Malik bin Dinar tahu bahwa ini perkara gaib, bukan cuma merasa-merasa enggak atau merasa begini enggak. Maka kata beliau, langsung beliau berdoa kepada Allah. Perhatikan ini ya, ya Rabbil Alamin, ma'akaltu ba'du sya'an minar rutab wa sammaitani yahudiyan. Ya Allah, ya Tuhan seluruh semesta alam, aku ini ma'akaltu ba'du sya'an minar rutab, aku tidak mau makan lagi sudah ini daripada kurma, nggak mau. Nah, aku ini kan kepingin makan kurma, baru mau makan kurma, lalu engkau namakan aku, lalu engkau samakan aku dengan Yahudi. Bila jeram wala dhamman, maksudnya itu tanpa karena aku berbuat dosa ataupun salah, cuma karena mau makan buah kurma. Ya Allah, engkau lalu menyamakan, menganggap aku, lalu aku di mata engkau sama dengan seorang Yahudi. Tuh ya. Fa in akaltu minhu syai'an kaifa yakunu hali. Jadi kata Malik bin Dinar, ma akaltu banu syai'an min ar-rutab wa sammaitani yahudiyan bila jaram wala dhanbun. Ya Allah Tuhanku, aku ini memang baru mau makan kurma, tapi nggak makan kurma, nggak jadi, jatuh kurmanya ke tanah. Lalu engkau menjadikan aku laksana seperti Yahudi, padahal aku tidak bersalah wala dosa, gitu kan. Fa in akaltu minhu syai'an, kalau seandainya kemakan dengan aku daripada buah kurma ini, Masya Allah, bagaimana lalu keadaanku di sisi engkau ya Allah. Lalu untuk kata Sayyidina Malik bin Dinar, bi'izzatika wa kibriyaika la akilun minar rutabi abadan wa ma'akala. Ini cuma perkara korma ya, Masya Allah. Lalu kita bagaimana? Korma itu halal ya ikhwan, bukannya haram loh ini. Sama ini, kata kita, pantaran korma aja nggak ada begitu. Masya Allah. Apapun yang berkaitan dengan mujahadah wa riyadhah itu ada dalam Islam, ya kan? Nah, kita di bulan puasa, berpuasa itu menahan diri. Ini kan hukum fikihnya nih, menahan diri dari perkara yang mubah atau yang haram. Bukan dari perkara yang haram. Semuanya kita disuruh ini menahan dari perkara yang mubah. Makan boleh nggak? Makan yang makan nasi nggak boleh, mubah hukumnya. Tapi kalau inti puasa ya nggak boleh, kan begitu. Minum boleh nggak? Minum air boleh. Kalau puasa ya nggak boleh, kan begitu. Nah, kalau misalkan makan yang haram ya nggak usah nunggu puasa lagi. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan kita? Itu kan untung orang yang sudah mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekelas Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Lalu kalau sekelas kita gitu, bagaimana? Bisa nggak kita nahan, kita punya mata nih jangan melihat yang haram. Bisa lagi berjalan di pasar nih, kita melihat ke depan. Ya, ke depan begini nih kan ya. Di sini ada perempuan jalan pakaian seksi. Bisa begini mata, kepala kan nggak noleh, mata bisa noleh, gitu. Coba kita didik diri kita daripada dengan menjauhi hal-hal yang haram, dengan kalau tidak melakukan yang haram itu yang pertama pastinya itu kan. Kemudian sesudah tidak melakukan yang haram, apa yang kita mesti lakukan sampai di situ? Tidak meningkatkan lagi, menjauhkan diri daripada hal yang haram. Pertama nih kan, tidak melakukan yang haram. Kemudian kita menjauhkan diri kita dari perbuatan yang haram. Tadi kemarin zina, udah tobat gak zina lagi. Oke, iya jangan mendekati zina. Itu cara meningkat lagi kan. Ini kita nggak apa-apa nih bergaul sama para perempuan nih, perempuan nakal. Ya emang nggak apa-apa, cuma ngapain nih tidak deket zina.
Kan begitu. Kalau sudah nggak melakukan zina, ente jauhilah perbuatan zina. Ente nggak melakukan zina, iya, tapi selalu nonton film-film porno ya percuma. Kan begitu caranya, peningkatan diri. Kita teruskan sedikit. Wa mimma yadullu ala kamali tawadhu'ihi wa dhillatihi fi nafsi annahu nadanhu imra'atan bi ismin qabihin karih. Fajama Malik wa qala mudh 20 sana ma sammani ahadun bi ismi walakinna anti arafti ismi wa araftini. Masya Allah. Jadi akhlaknya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi sekali waktu ada seorang perempuan memanggil beliau, maksudnya ngejek kali ya, ngejek tuh gimana, manggil mungkin gak bagus atau gimana kan, manggil Sayyidina Malik kan, klik ngantongnya atau gimana, pokoknya gak bagus, caranya gak bagus. Sengaja mau ngejek apa Sayyidina Malik bin Dinar. Lalu apa jawaban Sayyidina Malik bin Dinar? Fa'ajaba Malik wa qala mud 20 sana masammani ahadun bi ismi. Masya Allah, selama 10-20 tahun aku nggak pernah dipanggil pakai namaku. Maksudnya itu memang nama beliau ya, mungkin nggak pernah orang manggil nama aku. Walakin anti arafti ismi, tapi engkau tahu namaku dan engkau mengenalku. Masya Allah, terima kasih. Gitu. Coba kalau kita dipanggil kayak begitu kan, nama kita, misalkan kita nih Ustadz gitu kan, dipanggil kita aja nih Ustadz, dipanggil anak-anak murid kita misalnya tat, wah ngamuk, marah, lempar langsung pakai sendal, ngamuk sehari-harian bisa. Nah, ini Sayyidina Malik bilang begitu. Masya Allah ya kita tidak bisa ngikuti mutlak seperti Sayyidina Malik, cuman ya mereka semua menjadi uswah bagi kita semua radhiyallahu anhum ajmain. Kita teruskan sedikit selanjutnya daripada tokoh waliullah radhiyallahu anhum ajmain. Jadi Malik bin Dinar ini lahir ya kalau salah tahun 21 Hijriah. Coba dilihat ya, betul atau dari mohon dikoreksi, tapi setahu ana Sayyidina Malik bin Dinar itu lahir di Kufah sekitar tahun 21 Hijriah. Beliau muridnya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu warḍahu, dan beliau wafat kalau yang saya juga tahu pada tahun 130 Hijriah. Jadi umur beliau itu berapa ya? 100 lebih ya kalau salah. Ya kan? 100 lebih, 110 tahun berarti, wallahu a'lam. Dan beliau wafat di Kerala, India. Masya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ala nabi hormatihim Muhammad nabi tariqim wa mawatan fitani. Kemudian kita masuki daripada Sayyidina Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi bin Jabir. Yang julukan beliau ini kalau tidak salah Zainul Quran. Beliau juga meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, ya, daripada Ubaid bin Amr, dan juga dari beberapa perawi terkenal lainnya daripada zaman tabi'in. Masya Allah. Jadi beliau juga sezaman juga dengan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri ya, pernah berperang di dalam pasukannya Qutaibah bin Muslim Al-Bakhili waktu mau merebut kota Bukhara kalau tidak salah. Ini Muhammad bin Wasi radhiyallahu anhu warḍahu. Nah. Jadi beliau juga pernah mengatakan kepada siapa? Kepada Malik bin Dinar, di sini dikatakan. Jadi Muhammad bin Wasi yang kita tahu ini wafatnya sekitar tahun 700 ya, 745 Masehi. Wa qala li Malik bin Dinar rahimahullah, hifdzul lisan as'abu 'alan nasi min hifdzul dirham wad dinar. Beliau pernah berkata kepada siapa? Kepada Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu warḍah, bahwa menjaga hati itu, menjaga lidah itu
lebih susah daripada menjaga harta. Sayyidina Muhammad bin Wasi juga pernah diriwayatkan wara'a ibnan lahu fi ba'dil ayyam yamshi wa tabakhtar fi mashihi fada'ahu ilaihi wa qala hal ta'rifu man anta ishtaraitu ummuka bi mi'ati dirham wa abuka ma laysa bainan nasi ahadun adallu wa anqas minhu fa hadha tabakhtar min aina laka. Jadi sekali waktu dia melihat anak beliau sendiri, ya, anak beliau sendiri lagi berjalan. Mungkin berjalan itu berjalannya bergaya, maksudnya macam apa? Ya macam orang bergaya lah, gimana ya? Macam orang sombong, gitu. Macam orang sombong. Mungkin gagah jalan itu bagaimana gitu kan? Nah, kayak begitu. Pada awilai dipanggil oleh Sayyidina Muhammad bin Wasi, sini. Waqal hal ta'rifu man anta. Engkau tahu siapa diri engkau? Tahu enggak? Itu kata Muhammad sambil marah lah. Ishtaraitu ummuka bi mi'atay dirham. Engkau tahu, aku beli ibumu itu dengan harga 200 dirham. Gitu kan. Mungkin maksudnya mahar ya, mahar beliau terhadap istri beliau mungkin. Mereka ini lagi marah. Engkau tahu engkau itu siapa? Aku sudah beli ibumu itu dengan harga 200 dirham. Nah, sampai situ. Wa abuka, engkau tahu bapakmu siapa? Maksudnya ya beliau sendiri lah kan, Muhammad bin Wasi. Wa abuka malaysa bainan nasi ahadun adallu wa anqus minhu. Dan engkau tahu bapakmu siapa? Bapakmu itu manusia yang paling hina dari seluruh manusia. Gitu. Lalu kenapa engkau bermegah-megah seperti ini? Gak malu apa? Itu cara bertarbiyah beliau terhadap anak beliau. Coba kalau kita begitu sama anak kita, waduh ngambek 2 tahun nggak mau ketemu abah lagi. Kalau maraitu syai'an illa wa ra'aitullah fihi. Masya Allah. Ini beliau punya kalamnya waliullah ya. Nah, bahwa kata beliau, aku tidaklah aku melihati sesuatu kecuali padanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini balik nanti kan ke ilmu kalam pembahasannya ya. Kalau melihati fa'il wa maf'ul, la fa'ila illallah. Kalau begitu kata orang-orang ahli hakikat. Aku tidak melihati sesuatu kecuali aku melihat di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita tidak bisa bahas ini kan, tidak bisa bahas. Nanti salah pembahasan, ana yang salah bahas, antum salah dengar. Waduh, kacau balau urusannya nih. Wa qila lahu ta'rifullah fasakata sa'atan wa antlaqa rasahu thumma rafa'a rasahu wa qala man arafahu azza wa jalla qalla kalamuhu wa kathura tahayyuluhu. Beliau pernah ditanya, apakah engkau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Terdiam sebentar. Wa atraqa rasahu. Thumma rafa'a rasahu. Kemudian diangkat kepala beliau. Wa qala man arafahu azza wa jalla qalla kalamahu. Barang siapa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat sedikit perkataannya. Gitu. Auqamaqala Sayyidina Muhammad bin Wasi. Wa qala man arafa Allah taala wa azzat bihi ma'rifatahu haqqa alaihi alla yanzuru ila ghairihi wa la yahdharu alaihi syai'an wallahu a'lam. Sampai di situ tentang Sayyidina Muhammad bin Wasi. Kemudian kita masuki tentang Habibul Ajami. Jadi Habibul Ajami ini nama beliau Habib ya. Habib. Bukan maksudnya Habib enggak nama, ini nama. Kalau Al-Habib itu kan Habib fulan, Habib Rafiq itu kan gelar, ini nama. Nama beliau siapa? Habib nama beliau gitu kan. Habib bin Muhammad Al-Ajami qaddasallahu sirrahu ya. Tapi beliau termasuk daripada muridnya Imam Hasan Al-Basri. Ya. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi mengenai Habibul Ajami dan wali-wali lainnya yang ada di dalam kitab Tadhkiratul Aulia yang mengulas 62 wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya menyampaikan, bagi antum yang mendengarkan.
wa la'allallahu yanfa'u bil mutakallima wasami wa yadkhulani fi syafaati hadza nabiy syafi wa yatarawahani bi rahi dzalikan na'im wa bil tawfiq wal hunib wa la minkum jami'an wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.